Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dr. Farabi, spesialis anak pada channel Dokter TV. Kali ini kita akan membahas tentang vaksinasi. Vaksinasi ini sering dilupakan oleh orang tua dalam masa pandemi ini. Kenapa? Karena orang tua masih pada konsentrasi terhadap pandemi ini. Perlu diketahui bahwa kenapa? 1 dari 8 orang yang terkena virus corona adalah anak. Jadi kita nggak boleh melupakan tentang anak kita. Sudah dikeluarkan rekomendasi oleh IDAI untuk dilakukan vaksinasi pada umur 12 sampai dengan 17 tahun. Untuk anak Anda yang ada di rumah 12 sampai 17 tahun harus divaksinasi. Saat ini IDAI baru saja mengeluarkan rekomendasi Lantatur atau layanan tanpa turun yang kita kenal juga layanan drive-thru. Jadi kita bisa lakukan vaksinasi melalui drive-thru atau Lantatur ini di rumah sakit kesayangan Anda di kota terdekat. Untuk itu, bawalah anak kita ke Lantatur ini, ke drive-thru ini untuk mendapatkan vaksinasi terutama pada umur 12 sampai 17 tahun. Jangan lupa, anak dapat menularkan COVID-19 dan dapat tertular COVID-19 dan juga ada angka kematiannya. Sehingga kita tidak boleh menyepelekan hal ini untuk disingkirkan dari kehidupan kita. Jadi kita harus kedepankan kesehatan anak kita untuk segera divaksinasi. Vaksinasi COVID jelas penting, walaupun baru uji klinis 1 dan fase 2, tetapi sudah dinyatakan cukup aman untuk uji fase klinis 3 sambil berjalan. Dan juga kita tunggu rekomendasi berikutnya untuk anak di bawah 12 tahun. Ada beberapa vaksin lain yang memang di luar vaksin COVID-19 juga ikut penting. Dengan adanya rekomendasi IDAI Lantatur ini, layanan tanpa turun ini, atau melalui drive-thru, kita juga bisa melakukan vaksinasi yang lain. Karena vaksinasi yang lain juga memiliki angka kematian dan juga memiliki angka kesakitan yang cukup tinggi. Kita tidak boleh lupakan hal itu, jadi harus vaksinasi. Kita sebagai orang tua tidak boleh memikirkan diri kita saja, tetapi juga harus memikirkan anak kita, di mana kesehatan anak sangat penting. Ada beberapa kondisi khusus yang memang harus dilakukan pengawasan terhadap anak tersebut. Misalnya penyakit kronis, penyakit berat, anak yang berobat rutin. Ini perlu ke dokter dahulu untuk mendapatkan ACC apakah boleh vaksinasi atau tidak. Tetapi jangan jadikan hal ini menjadi suatu ketakutan yang berlebihan sehingga tidak berani bertanya pada dokter atau menjadi alasan tidak mau datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 ini sangat penting. Tapi kita juga tahu bahwa ada beberapa laporan-laporan hoax di luar sana yang menyatakan bahwa ada uji interaksi antar obat, ada reaksi simpang dari vaksin. Ini memang ada, tapi resikonya sangat ringan sekali sehingga tidak cukup alasan kita untuk tidak berangkat keluar rumah untuk ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi. Kita tahu sekarang di zaman media sosial ini banyak sekali orang yang menyatakan ini salah, itu salah, dengan semudah memberikan pesan berantai tanpa sumber yang jelas. Kadang-kadang mengaku sebagai tenaga kesehatan. Ini tidak boleh kita telan mentah-mentah, karena untuk menyatakan suatu rekomendasi diperlukan suatu sumber ilmiah yang cukup kuat agar melahirkan suatu rekomendasi seperti yang IDAI lakukan. Jadi ibu-ibu di rumah di sana untuk mendapatkan rekomendasi, ambil rekomendasi IDAI, jangan ambil dari pesan berantai yang tidak jelas sumbernya. Ada vaksinasi-vaksinasi yang lain ya, seperti vaksinasi polio, itu kita bisa lakukan dari baru lahir. Hepatitis B juga dilakukan dari sejak baru lahir. Ini juga tetap dilakukan di masa pandemi ini. IDAI sudah mengeluarkan rekomendasi untuk bayi tetap divaksin saat bayi baru lahir. Ada daftar-daftar jadwalnya bisa kita upload atau kita bisa download di internet. Polio, hepatitis B baru lahir, BCG umur 1 bulan, lalu dilanjutkan DPT, combo yang isinya DPT, HIB, polio suntik, hepatitis B itu dilakukan di 2, 3, 4 bulan, dan seterusnya. Sangat banyak sekali vaksin yang harus dilakukan oleh anak, dan jangan jadikan alasan pandemi ini menjadi halangan. Jadi untuk orang tua bahwa kita harus melakukan vaksinasi, tidak boleh ditunda, kecuali pada masa PPKM darurat ini kita tahu ada beberapa penundaan, tetapi rekomendasi yang terbaru sudah mengeluarkan untuk dilakukannya bisa melalui drive-thru. Apabila belum ada layanan drive-thru bagaimana?
Gampang, simple saja, kita tinggal datang ke fasilitas kesehatan yang memiliki drive-thru. Kalau tidak ada juga, kita tunda sampai PPKM berakhir. Jangan lupa, kita bisa lakukan telemedicine untuk melakukan konsultasi terhadap tenaga kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi bagaimana sebaiknya di daerah kita. Ada beberapa yang dilaporkan reaksi simpang atau reaksi ikutan pasca imunisasi yang seperti nyeri di lokasi suntikan, kemerahan di lokasi suntikan, ada benjolan kecil di lokasi suntikan, kadang-kadang ada reaksi demam. Sebetulnya hanya ini saja reaksi yang paling sering, reaksi berat sangat-sangat jarang terjadi. Dan seandainya terjadi reaksi berat pun, kita sudah siap di tenaga kesehatan disiapkan, fasilitas kesehatan tertentu sudah menyiapkan hal-hal yang perlu dilakukan apabila terjadi reaksi simpang ini. Tapi tidak cukup alasan kita untuk menolak vaksinasi terhadap anak atau untuk tidak datang untuk vaksin anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat. Adapun beberapa reaksi simpang yang berat masih diteliti dan kadang-kadang ini sebetulnya adalah penyakit lain yang datang berkebetulan bersama dengan vaksin. Dan kadang-kadang yang disalahkan adalah vaksinnya, sehingga kita tidak perlu takut akan hal ini. Karena kita sudah melakukan uji ilmiah bahwa vaksin ini sangat tinggi manfaatnya untuk mencegah angka kesakitan pada anak. Khususnya anak, umumnya untuk semua orang. Jadi, reaksi-reaksi simpang yang memang ada itu rata-rata ringan. Dan saya yakin semua orang tua telah mengalaminya karena setelah sudah memiliki anak dari 0, 1, 2, 3 bulan dan seterusnya, memiliki reaksi simpang yang kadang sangat ringan dan sebentar saja beres. Jadi jangan sampai karena hal yang ringan kita takut menutupi hal yang besar yang kita takutkan yang lebih berat lagi yang mengancam kematian, sehingga kita nggak mau datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Adapun hal yang sering terjadi adalah pasca vaksinasi adalah demam. Bagaimana kita menyikapinya? Tentu yang pertama jangan panik. Yang kedua, pastikan anak kita berbaju tipis. Yang ketiga, bisa kita lakukan skin to skin contact. Jadi anaknya dibuka bajunya, orang tuanya dibuka bajunya, kita tempelkan di dada kita peluk dengan penuh kasih sayang. Tentunya ini dapat mengurangi reaksi demam tersebut. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memberikan minum yang banyak. Kalau masih ASI, kita berikan ASI yang banyak. Kalau sudah boleh makan, bisa tambah air putih atau tetap susunya yang disukai boleh diberikan. Yang terakhir bisa kita lakukan pemberian paracetamol. Dosisnya berapa? Nah, ini yang sering dijadikan pertanyaan. Mungkin di masa PPKM seperti ini, di masa pandemi seperti ini, kita tidak perlu untuk menanyakan dosis atau datang ke rumah sakit untuk sekedar menanyakan dosis obat panas. Kita bisa lakukan di rumah karena obat ini cukup aman. Rentang keamanannya cukup lebar, kita bisa lakukan pemberian paracetamol 10 mg per kilogram berat badan. Misalnya, beratnya 10 kilo, kita bisa berikan 100 mg. Sebenarnya rentangnya 10-15 mg. Apabila kita tahu di luar sana, kemasan paracetamol itu yang sirup 120 mg per 5 ml. Kalau beratnya 10 kilo, kan dosisnya 10-15. 10 dikali 10, 100 mg, karena sampai 15 bisa sampai 100-150 mg. Dosisnya tadi kan 120 mg, maka boleh pada anak 10 kilo. Bagaimana jika beratnya adalah 20 kilo? 20 kali 10, 200 mg. Semudah itu, kita bisa adjust dosisnya di rumah. Lalu bagaimana kita mulai khawatir? Apabila demamnya lebih dari 24 jam, karena rata-rata demam akibat vaksin jarang terjadi lebih dari 24 jam. Seandainya itu terjadi, bisa melakukan telemedicine, bertanya pada dokter, apa-apa hal yang perlu kita perhatikan, mungkin ada masalah lain di balik vaksin. Kita juga jangan sampai karena habis vaksinasi, lalu semua hal yang muncul setelah itu adalah masalah vaksinasi. Kadang-kadang berbarengan dengan penyakit lain, kita tidak boleh lengah. Jadi memang ternyata rata-rata semua anak yang divaksin itu tidak ada masalah atau efeknya hampir tidak ada. Hanya sebagian kecil saja, sehingga tidak menutup kemungkinan kita untuk maju terus agar divaksinasi. Pada 13 Juli ini, kebetulan IDAI sudah mengeluarkan rekomendasi terbaru, di mana diadakan lantatur atau drive-thru. Lantatur itu apa? Layanan tanpa turun vaksinasi, atau yang kita kenal selama ini drive-thru. Jadi, untuk ini jangan ragu lagi betapa pentingnya vaksinasi ini sehingga dikeluarkannya rekomendasi lantatur, layanan tanpa turun untuk melakukan imunisasi.
Karena dalam masa pandemi ini, imunisasi, vaksinasi harus tetap jalan. Jadi, ayo lakukan vaksinasi dengan Lantatur, layanan tanpa turun, agar anak kita semua terlindungi. Jangan dengar hoax, jangan dengar pesan berantai yang sumber tidak jelas, jangan mendengar orang-orang yang mengaku tenaga kesehatan. Lakukan saja vaksinasi karena sumber yang jelas adalah dari rekomendasi IDAI sudah merekomendasikan demikian untuk tetap vaksinasi dengan memilih pada fasilitas kesehatan terdekat di kota Anda, fasilitas kesehatan dengan dokter kesayangan Anda. Terima kasih, saya Dr. Farabi, spesialis anak, magister kesehatan untuk Dokter TV. Terima kasih.